Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi ada pertandingan final Coppa Italia antara Atalanta melawan Juventus. Ternyata Inter KW tidak bisa mengalahkan Juventus dan akhirnya Juventus yang memenangkan Coppa Italia musim ini dengan skor 1-0. Disayangkan sekali, harusnya Atalanta bisa memenangkan pertandingan, tetapi akhirnya Juventus akhirnya juga bisa meraih satu trofi musim ini, sahabat Bob. Itu sedikit buat Coppa Italia. Dan kalau dari Inggris juga kita tadi ada pertandingan Chelsea melawan Brighton, mereka menang 2-1 dan akhirnya Manchester United juga menang melawan Newcastle 3-1, sahabat Bob. Jadi memang seru banget, dan bahkan Chelsea yang kemarin terseok-seok sekarang sudah ada di peringkat 6 dan bahkan MU ada di peringkat 8. Selisih 3 poin dengan Chelsea, dan hari Minggu mereka akan menutup musim ini. Dan siapa yang akan masuk ke Liga Conference, karena Hotspur sudah dipastikan masuk ke Liga Eropa. Nah, ini perebutan Liga Conference, MU, terus juga ada West Ham, ada Newcastle. Ini yang akan mereka perebutkan. Kita lihat aja. Dan selamat buat Juventus ya, sudah memenangkan satu gelar Coppa Italia di musim ini. Semoga di tahun depan kita makin seru. Inter, Juventus, AC Milan, Atalanta, Lazio, Roma, bisa kita saling bersaing dan bisa membuat Serie A semakin menarik dan semakin dihargai oleh liga-liga Eropa lainnya, sahabat Bob. Seperti di baju gue, dream ya, mimpi Inter musim depan banyak sekali. Liga Champion, mempertahankan Serie A, Piala Dunia antar klub, dan Super Coppa. Nah, berita baiknya Super Coppa, siapa yang akan bermain di musim depan? Itu akan dilangsungkan di Arab. Inter akan ketemu dengan Atalanta di semifinal, Juventus ketemu dengan AC Milan, dan apakah di final Inter akan bisa melanjutkan derby kembali melawan Milan? Kita lihat musim depan. Sekarang kita menikmati dulu. Musim ini ditutup dengan Scudetto bintang kedua dan juga ada gelar Super Coppa. Ini adalah yang sangat membanggakan buat kita, sahabat Bob. Sedikit kita berbicara tentang update. Ternyata ada yang tahu dengan Nandes, ini pemain Cagliari. Jadi waktu zamannya Inzaghi masuk, si Hakimi dijual ke PSG, Inter sempat mengincar Nandes di saat itu. Tapi ternyata Inter tidak meneruskan. Ternyata Inter lebih memilih Dumfries yang dibeli dari Liga Belanda. Dan ternyata Dumfries juga menunjukkan kualitasnya. Nah, sekarang si Nandes ini juga Cagliari juga lagi di ujung tanduk. Apakah mereka bisa bertahan di Serie A atau tidak? Yang jelas si Nandes ini kontraknya akan habis. Pemain yang sangat fleksibel, cepat ya, bisa di kanan, dia bisa menjadi gelandang, dan ini bisa menjadi menjadi tambahan buat Inzaghi. Kalau gua nggak tahu sahabat Bob melihatnya seperti apa. Daripada kita beli Dedik, Home, banyak sekali yang diincar oleh Inter, dan itu perlu pakai duit. Nah, ini free ya. Ini free, dan waktu itu memang yang menolak transfer Nandes ke Inter itu adalah salah satu Opa Marotta, dan juga tidak ada kesepakatan. Dan akhirnya Inter mendatangkan Dumfries. Kalau gua pribadi, nggak tahu sahabat Bob boleh komen ya. Kalau gua Nandes ini datang, Inter akan punya banyak akselerasi, akan banyak punya alternatif buat Inzaghi. Ini bagus pemain sahabat Bob. Tapi kita lihatlah, kalau Nandes datang, gua happy. Nggak tahu sahabat Bob happy atau tidak. Yang jelas pemain free ya, dan Inter tidak perlu mengeluarkan biaya transfer. Ini akhirnya berbicara wakil dari Ausilio alias si Bacin. Inter tertarik pada Bento, bangga dengan rekrutan Zielinski dan Taremi. Jadi ini sudah secara resmi, Bacin sudah menyatakan bahwa berterima kasih mereka memilih Inter. Zielinski memilih Inter, Taremi memilih Inter, dan kami sangat berterima kasih kepada mereka. Kami telah mengawasi dengan cermat, namun saat ini terlalu dini untuk menyatakannya. Ini berbicara Bento, jadi ternyata Bacin sudah mengincar kiper-kiper muda beberapa orang, Bento, Gregorio, ada beberapa. Nah, memang Bento ini
bisa diproyeksi, tetapi ini belum bisa diputuskan. Kita lihat aja nanti sahabat Bob, karena dia belum milik Inter, jadi si Bacin pasti menjaga juga omongannya gitu loh. Terus mengenai masalah perpanjangan kontrak Inzaghi, Lautaro Martinez, Nicolo Barella, itu akan menunggu. Dan menurut dia, kami sedang mengusahakan. Nah ini kan juga ada gorengan, menurut gua sih gorengan-gorengan dari media ya. Wah, bahwa Lautaro Martinez minta lebih 10 juta ya. Kalau mungkin lebih dari 10 juta, mungkin Inter tidak bisa. Nah, tapi ini kan gorengan-gorengan media. Tapi menurut gue sih harusnya Lautaro Martinez dia memperpanjang kontrak ya. Kalau dia tidak memperpanjang kontrak ya Inter, kalau ada yang mau beli 120 juta mungkin dilepas. Jadi kita akan mencari duet Thuram nih. Mungkin seperti itu. Tapi ini kan hitung-hitungan. Tapi kalau gue sih yakin Lautaro Martinez akan perpanjang kontrak. Mengenai transfer, ya dia itu yang dia bilang ya, dia sangat senang dengan apa yang Thuram, mereka sudah mencermati Thuram itu kan beberapa tahun dan banyak sekali, ada 3 sampai 4 klub hebat yang tertarik dengan si Thuram, tetapi Thuram memilih Inter. Itu adalah kebanggaan. Dan begitu juga dia bicara tentang Jan Bisek, ya ini luar biasa sekali. Ternyata pemain ini sangat luar biasa dan memang dedikasinya luar biasa, dan tidak salah dia memantau Inter Jan Bisek ini untuk bisa datang ke Inter, sahabat Bob. Jadi itu yang paling luar biasa. Itulah bagaimana Bacin menyelesaikan Jan Bisek, terus Zelensky, Taremi, dan akan datang pemain-pemain baru ya. Salah satu mungkin Bento, Gudmundsson, Bung Yorno, atau juga bertambah dengan yang namanya si Nandes dari Inter, seperti yang gue bilang tadi. Nah sahabat Bob, kemarin Inter juga merayakan 54 tahun bintang pertama. Bintang pertama didatangkan Inter di tahun 66, bintang kedua di tahun 2024. Semoga di tahun 2034 Inter juga bisa memenangkan bintang ketiga. Semoga aja sahabat Bob itu di website resmi Inter, sahabat Bob. Dah, jadi juga kemarin si Marco Parolo ya, dia membuat peringkat 1 sampai 10 yang terbaik pelatih-pelatih Italia. Ternyata dia mengidolakan adalah si Ancelotti. Ya, kita tahu Ancelotti sudah memenangkan Liga Serie A, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan dia juga sudah memenangkan 4 Liga Champion. Akankah kelima nanti waktu Real Madrid akan melawan Dortmund di final Liga Champion? Kita lihat aja. Dan Parolo membuat peringkat buat Inzaghi adalah pelatih ke-7 terbaik di Italia. Semoga aja nanti di tahun depan Inzaghi akan jauh lebih baik. Dan selamat juga buat Inzaghi yang masuk kategori pelatih terbaik musim ini. Apakah dia akan menjadi pelatih terbaik? Kita lihat aja nanti. Begitu juga pemain-pemain Inter, ada Bastoni, ada si Barella, terus juga ada si Lautaro Martinez yang menjadi calon pemain terbaik. Kita lihat nanti sahabat Bob seperti apa, akankah mereka bisa memenangkan menjadi pelatih terbaik atau pemain terbaik musim ini. Nah ini juga kita sedikit berbicara tentang Satriano. Ternyata Satriano ini juga 3 yang meminati. Jadi ini jadi rebutan karena penampilan dia baik, bagus di Brest, mencetak 5 gol di semua kompetisi dan menciptakan 4 assist. Memang ini luar biasa, masih 23 tahun, dan Stuttgart, Valencia, dan Genoa bersaing untuk mendapatkan Satriano. Apalagi Satriano akan dijadikan bahan barter dengan Gudmundsson. Kita lihat seperti apa nanti. Apakah memang Satriano bisa datang ke Genoa dan Inter bisa mendatangkan yang namanya Gudmundsson. Nah ini berita bombastis sahabat Bob, bagaimana ternyata pembicaraan antara Suning dengan Pimco berisiko kolaps atau runtuh perjanjiannya sahabat Bob. Kemarin kita sudah happy bahwa akan ada pengumuman di hari Jumat bahwa akan terjadi kesepakatan antara Pimco dengan Suning untuk melunasi utang ke Oktri. Nah ternyata kayaknya Suning kurang setuju ya, karena memang Pimco meminta jaminan dalam 12 bulan ke depan Inter dijual atau mencari investor minoritas, karena Suning Zhang masih pengen memegang kendali Inter, dan ternyata memang si Pimco pengen juga mengambil alih gitu loh. Nah mungkin itu ya, salah satu itu. Nah
Kalau akhirnya tidak terjadi kesepakatan antara Pimco dengan Suning, Suning akan mencoba dengan Oktri, karena Oktri sudah menawarkan kemarin bisa perpanjang pinjaman mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kita lihat sahabat Bob. Menurut gua ini berbahaya ya kalau misalnya seandainya itu gagal dan Oktri juga bermain. Waduh, tiba-tiba tanggal 20 Inter sudah beralih ke pihak Oktri yang akan mengambil alih, karena itu adalah perjanjiannya sahabat Bob. Semoga ini cepat beres dan kita juga bisa fokus dengan bursa transfer dan apa rencana-rencana musim depan sahabat Bob. Terus juga kalau kita berbicara sedikit tentang pahlawan treble winners kita adalah Maicon. Maicon sudah, dia yakin Bento akan bergabung ke Inter dan saya rasa dia sudah menandatangani kontrak gitu loh. Karena memang cocok sekali ya kalau Maicon bilang bahwa Bento cocok akan ke Inter, meneruskan sejarah Julio Cesar, pemain Brazil, dan bisa sukses di Inter. Ya semoga aja sesuai harapannya di si Maicon. Kalau gue sih berharap Bento ini bisa datang ke Inter sahabat Bob. Ini pemain bagus dan kita akan bangga lah punya kiper seperti dia. Kita tunggu aja sahabat Bob. Dan juga untuk pertandingan Lazio dengan Inter, Inzaghi tidak akan bermain, tidak akan memainkan pemain-pemain cadangan seperti Christian Aslani, Arnautovic akan memainkan starting 11 yang terbaik. Karena Inzaghi mengejar rekor supaya musim ini bisa memenangkan 30 pertandingan. Dan kabar baik, Acerbi sudah kembali ke rekan-rekannya, udah bisa berlatih dan kemungkinan dia juga akan bisa menghadapi mantan klubnya. Terus kemarin juga Inzaghi ya, kemarin kita juga sedikit bahas, tetapi yang menyenangkan adalah Inzaghi berbicara tentang perebutan Serie A. Bagaimana memenangkan Serie A, memenangkan bintang kedua adalah di pertandingan derby. Ini sangat menyenangkan, kata Inzaghi. Gua juga senang bro ya. Nah terus juga kemarin si Opa Marotta kan juga lagi habis sidang nih ya, Liga Serie A yang kemarin ada wacana untuk mengurangi peserta jadi 18 dan ini juga belum tahu keputusannya. Dan wartawan bertanya, bagaimana dengan bebas transfernya Rabiot? Ternyata Opa Marotta tidak mau menjawab, dia langsung ke mobil karena ini adalah operasi senyapnya. Akankah Rabiot datang? Kalau gue sih Rabiot datang, kebayang lini tengah Inter kuatnya daripada si Bruno Fernandes. Tadi malam aja dia tidak cetak gol loh. Jadi ya, gue rasa Rabiot akan memperkuat Inter kalau memang akhirnya bisa ke Inter. Kita tunggu aja. Terus juga kesepakatan Gudmundsson, bukan hanya Satriano, ternyata ada Zanotti juga. Zanotti juga bermain di Swiss, juga bagus. Nah, ini dua pemain ini bisa kurang lebih 10-11 juta. Terus juga gua baca tadi Esposito juga diincar oleh Genoa. Nah kita lihatlah, semoga aja pemain-pemain yang dipinjamkan bisa membawa Gudmundsson datang ke Inter. Walaupun polanya hampir sama dengan Inter mendatangkan Fratesi dari Sassuolo ya. Senang dengan itu sahabat Bob. Jadi kita akan tunggu aja seperti apa nanti. Yang jelas Inter lagi mengerjakan. Gua berharap Suning dengan Pimco ini deal atau dengan Oktri. Jadi kita udah nggak pusing nih mengenai masalah kepemilikan. Minimal 1-2 musim ke depan masih lebih tenang gitu kan. Nah juga ini Bung Yorno kemarin sudah menolak Juventus dan juga menolak AC Milan. Semoga aja nih bisa datang ke Inter. Tetapi saingan kita adalah Bayern Munchen dan PSG. Juga Napoli ya. Apalagi PSG akan membuang Skriniar karena sudah tidak kepakai dan memang tidak cocok dengan pelatih PSG. Kita lihat aja. Dan gue berharap semoga Bung Yorno, Gudmundsson, dan Bento datang ke Inter. Mungkin tambahan Nandes kalau memang Dum tidak memperpanjang kontrak. Jadi Inter tidak perlu banyak mengeluarkan uang. Hanya perlu untuk mengeluarkan Bung Yorno itu perlu duit banyak. Bento ya kurang lebih lah 3 orang ini Inter butuh kurang lebih sekitar 70 sampai 80 juta sahabat Bob. Jadi itu sahabat Bob, nanti gua akan update lagi. Oh ya, jangan lupa ini gua ada baju juga selain jersey bintang kedua, gua juga ada baju Dream. Ini bagus banget sahabat Bob. Nih dilihat di belakangnya ya. Tuh, lihat. Oke banget ya. Jadi bagus dan cocok buat sahabat Bob. Jadi nanti kalau yang mau silakan join di grup WA Bung Bob, ada di kolom description. Jadi ini buat support gua dan gua juga support sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, tetap membumi, rendah hati. Jangan lupa kita akan live reaction ya jam 23 waktu Indonesia Barat nanti di hari Minggu.
untuk melihat pertandingan Inter dan penyerahan trofi bintang kedua. Tetap rendah hati, membumi, berjuang bersama, menderita bersama. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.